mempelajari bagaimana cara mencari jurnal berbahasa Inggris, kemudian cara menerjemahkannya. Yang sekarang akan kita pelajari adalah penulisan kutipan. Ya. Jadi, setiap kali menggunakan ide, gagasan, argumen, dan hasil penelitian orang lain, harus mencantumkan sumbernya. Hal ini untuk menghindari plagiarisme dan untuk menunjukkan bahwa informasi yang diberikan valid. Ada beberapa tujuan mengutip, antara lain, 1. Sebagai landasan teori, 2. Menguatkan atau mendukung argumen, dan yang ketiga adalah memperjelas sebuah penjabaran. Perlu diperhatikan di bab 1 tidak boleh ada definisi, sehingga kalaupun ada pendapat atau argumen yang dirasa perlu untuk dimasukkan, sebaiknya diambil intinya saja, dan ditulis dengan bahasa sendiri. Ini namanya paraphrase. Nah, di bab 2, tentunya ketika menulis landasan teori tidak bisa seenaknya saja. Ada aturan atau pakem penulisan yang harus diterapkan. Kita mulai dari mempelajari cara menulis kutipan tidak langsung atau indirect quotation. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah penulisan kutipan yang mengambil referensi dan kemudian menggunakan gaya bahasa sendiri untuk menuliskannya. Jadi kalimatnya memang berubah, tapi tidak mengubah isinya. Kita lihat di sini, ada dua cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah jika diletakkan di awal kalimat. Ya, kita lihat di sini, ada kata menurut. Ya, ini untuk sebagai kata bantu. Menurut Robis dan Kotler dan Yuliani, manajemen adalah sebuah proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, kita lihat di sini. Penulis asli adalah Robbins dan Kotler. Ya. Ketika dikutip oleh Yuliani tahun 2017, maka menggunakan kata dalam. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Spencer dan Spencer tahun 2018 menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berpikir dalam segala situasi dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Ini adalah gaya penulisan kutipan tidak langsung jika diletakkan di awal kalimat. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, begitu diletakkan di akhir kalimat, tentunya akan berubah formatnya. Kita lihat di sini. Manajemen adalah sebuah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, penulis aslinya itu berada dalam kurung, ya. Nah, kemudian, kalau misalnya di luar dalam kurung, penghubungnya adalah dan, ya. Nah, kalau ada dalam kurung menggunakan simbol, ya. Nah, kemudian gunakan tanda koma dan tulis tahun terbitnya, baru kurung tutup. Ya, itulah cara menulis jika di akhir kalimat. Nah, perhatikan lagi. Sekali lagi, jika di luar atau di awal kalimat, gunakan kata dan sebagai penghubung. Kalau di dalam kurung menggunakan kata atau simbol seperti ini, ya. Kita lanjut ke pengutipan langsung atau direct quotation. Nah, kita lihat di sini, kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan sumber aslinya. Artinya kata-katanya tidak ada yang ditambah atau dikurangi. Ya, biasanya kita menggunakan jenis kutipan ini untuk menyatakan pernyataan yang jika dinyatakan dalam bentuk lain, dikhawatirkan akan kehilangan maknanya. Jadi memang harus dikutip apa adanya, ya, tidak ada yang ditambah atau dikurang. Kita lihat di sini, Ivan Sevich et al. Dalam Hayati tahun 2019 mendefinisikan manajemen sebagai berikut, titik 2. Nah, ini dipindahkan ke paragraf baru, kemudian menjorok ke dalam, kemudian diberi tanda petik. Nah, management is the process undertaken by one or more person to coordinate the activities of other person to achieve result not attainable by any one person acting alone. Nah, petik penutup, lalu titik. Jika kurang dari 4 baris, maka diberi spasi 2. Ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 4 baris? Tentunya berbeda. Lihat di sini. Maka spasinya yang diberikan adalah 1. Ya. Nah, dari awal hingga akhir seperti ini. Ya, tidak ada yang tambah atau dikurang. Jadi terlihat ya perbedaannya ya, yang 4 baris atau lebih dari 4 baris. Nah, lanjut.
kita mempelajari bagaimana mengutip dua penulis atau lebih. Nah, di sini kita lihat ya, ini masih cara yang tadi, menggunakan kata dan, jika dua orang. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua orang? Nah, itulah fungsi kata et al. Ya. Jadi artinya kata et al adalah dan kawan-kawan kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini, Pratami et titik al koma artinya Pratami dan kawan-kawan. Ya. Dalam kurung tahun 2018, berpendapat manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari proses dalam mencapai tujuan. Nah, ini jika di awal kalimat. Jika di akhir kalimat, maka menjadi seperti ini, ya. Berada dalam kurung Pratami et al, tahun 2018. Itu ya. Kita lihat perbedaannya ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi bagaimana cara mengutip referensi dari sumber ketiga dan selanjutnya. Ya, contohnya Ivan Sevih et al. Dalam Hayati tahun 2019. Nah, dikutip oleh Asep tahun 2020. Jadi, yang mana yang akan kita tulis kalau misalnya seperti ini? Ya, jadi yang kalian tulis adalah Ivan Sevih et al. Dalam Asep tahun 2020. Patokannya adalah yang paling terakhir yang mengutip. Ya, jadi tidak usah bingung. Pokoknya patokannya adalah yang paling terakhir mengutip yang ditulis. Oke, itu adalah cara menulis referensi satu kutipan dengan cara manual. Nah, ada lagi cara menulis dengan otomatis. Nah, tentunya kita menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, kita kembali ke Home. Nah, sekarang kita cari references ya. Kita klik. Kemudian kita nanti masukkan database-nya di sini, di Insert Citation. Ya, sebenarnya setelah kalian menemukan jurnal bahasa Inggris, ada baiknya kalian langsung memasukkannya ke bagian sini, ke Insert Citation. Jadi nanti ketika kalian butuh untuk menulis kutipan, ataupun menulis daftar pustaka, kalian tinggal menggunakannya saja. Tinggal klik, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkannya ya, database. Kita klik Insert Citation. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di Add New Source. Nah, kita pilih jumlah tipe filenya ya. Apakah buku atau jurnal ya. Nah, kalau misalnya buku, masukkan buku, kemudian kita edit ya dengan memasukkan nama penulisnya. Kalau last itu artinya nama keluarga atau nama terakhir yang tertulis ya. Misalnya seperti ini. Kalau first itu nama depan. Kemudian klik Add. Oke. Nah, setelah itu masukkan judul buku. Kemudian tahun penulisan atau tahun terbit. Kemudian kota penerbit. Lalu penerbitnya. Lalu oke. Nah, itu satu. Ya, kemudian kalau yang format jurnal seperti tadi, add new source. Kita rubah jadi jurnal. Klik edit. Masukkan nama penulisnya ya. Lalu klik add. Lalu oke. Nah, masukkan nama jurnalnya. Oke. Penerbit jurnalnya. Lalu tahun terbit. Dan halaman. Oke, kita klik OK. Nah, ini akan muncul secara otomatis seperti itu ya. Danang Sasmita tahun 2018.
Nah, ketika kita butuh, klik insert citation, lalu pilih saja. Misalnya yang ini ya, yang tadi kita masukkan. Atau yang tadi membuat database, ini yang format buku, kita klik. Nah, seperti ini. Hapus saja judulnya. Nah, hilangkan. Beri kurung tutup. Nah, beres. Jadi seperti itu, ya. Begitu selanjutnya. Jadi sesuaikan apakah di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, nanti boleh dicoba ya. Setelah kalian mengumpulkan jurnal, udah gitu masukkan ke dalam database-nya. Nah, dari format penulisan kutipan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menulis kalimat kutipan dengan variasi kata-kata yang berbeda. Jadi, ada kata-kata alternatif yang bisa digunakan selain kata menurut dan berpendapat. Nah, kita lihat di sini ada kata berargumen. Ya, jika dalam kalimat, bisa kita gunakan seperti ini. Siagian tahun 2018 berargumen. Nah, tinggal lanjutkan sisanya. Kemudian ada kata menyatakan. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jika dalam kalimat menjadi seperti ini. Gibson tahun 2019 menyatakan titik-titik-titik, ya. Kemudian bisa juga kita gunakan kata menjelaskan, ya. Jackson 2017 menjelaskan. Kemudian lanjut ada kata menyimpulkan. Nah, Haris 2011 menyimpulkan. Kemudian ada kata menggambarkan, mendeskripsikan, dan menunjukkan. Ini artinya hampir sama, namun jika digunakan dalam kalimat akan berbeda. Kita lihat, Boris 2012 menggambarkan, Naim 2019 mendeskripsikan, Mattis dan Jackson 2019 menunjukkan. Nah, tinggal digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian ada kata menekankan, ya, jika dalam kalimat menjadi seperti ini. Lintang 2016 menekankan, gitu, ya. Silakan gunakan kata-kata ini sehingga kalimat kutipan kalian lebih variatif dan tidak monoton. Ya, baik, demikian materi mengenai kutipan. Silakan digunakan dan diaplikasikan sehingga kalimat kutipan kalian itu tepat.